Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, pemirsa Iman TV, pendengar Radio Ar-Rayyan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbarokah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita yang berbarokah. Insyaallah majelis Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Setelah beberapa kali pertemuan, saya mohon maaf karena ada uzur, terutama karena uzur kesehatan, sehingga tidak bisa. Jadi untuk kita bertemu di jadwal majelis kita, majelis Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Para jamaah dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita malam hari ini kita masuk kepada kaidah yang ke-42 dari silsilah kaidah Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Berkata Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, Al-Qaidatu Tsaniyatu wal Arba'un, kaidah yang ke-42. Istithna'ul manafi'il ma'lumah fil 'ainil muntaqilah jaizun fi babil mu'awadat wa yajuzu al-istithna' lil manfa'atil ma'lumati wal majhulati fit tabarru'at. Ini fi at-tabarru'at. Beliau mengatakan istithna al-manafi, memperkecualikan manfaat yang al-ma'lumah, yang diketahui, yang dipastikan, filain, dalam sebuah barang, yang al-muntaqilah, yang bisa digeser-geser. Itu hukumnya jaizun, boleh, fi babil muawalat, dalam masalah transaksi komersial. Wa yajuzul istithna lil manfaatil ma'lumati wal majhulah, dan boleh memperkecualikan sebuah manfaat yang diketahui, dipastikan atau tidak diketahui, fi babit tabarru'at, kalau dalam transaksi sosial. Sebelum masuk dalam pembahasan kaidah ini, perlu terlebih dahulu kita pahami satu permasalahan, bahwa sebuah transaksi yang terjadi antar sesama manusia, maka dalam pandangan syariat, transaksi itu ada dua. Satu, transaksi sosial. Yang kedua, transaksi komersial. Transaksi sosial itu uqudut tabarru'at, akad at-tabarru'at, transaksi tabarru', ngasih orang, gitu ya, sosial kalau bahasa kita. Yang kedua, uqud al-mu'awadat. Mu'awadat itu ono gantine, aku ngasih, aku harus dapat. Kalau aku dapat, wajib ngasih, begitu, mu'awadat. Biasanya itu diterjemahkan oleh banyak kalangan dengan komersial. Nah, gambarnya bagaimana? Gambarannya mu'awadat itu dari iwad. Aku memberi, mesti harus dapat. Aku dapat, wajib untuk membeli, karena itu adalah transaksi yang sifatnya untuk kepentingan dunia. Orang yang beli kepingin punya barang, orang yang jual kepingin dapat untung. Gitu, kepingin untuk mendapat keuntungan. Nah, itu namanya transaksi komersial. Masuk di dalamnya
jual beli, upah mengupah, sewa menyewa, dan yang semisalnya itu semuanya itu adalah transaksi komersial. Nah, adapun yang tabarruat itu gambarannya, yang tabarruat maka itu gambarannya adalah memberi orang. Kalau kita memberi orang, nggak arep-arep dapat ganti. Langsung dalam dunia ya, arep-arep itu mendapatkan ganti akhirat. Mendapatkan pahala. Jadi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari yang kita beri sama sekali tidak. Baik yang kita beri itu adalah barang atau manfaat. Barang misalkan hadiah, sedekah, wakaf, yang semisalnya. Itu barang atau manfaat. Bantu pekerjaan orang, begitu ya. Dan macam-macamnya itu namanya manfaat. Semua itu adalah namanya tabarruat. Tabarruat, transaksi yang sifatnya sosial, menolong, nggak ada arep-arepe dunia. Jadi nggak ada arep-arepe dunia. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini mengatakan, kalau dalam transaksi yang komersial, maka transaksinya, jadi akadnya itu harus jelas. Jika ada pengecualian, maka harus jelas. Kalau ada ketidakjelasan, maka berarti gharar yang terlarang. Apa itu istisna pengecualian? Gambarannya begini. Mas, ini saya punya rumah. Tak jual sama sampean. Jual. Berapa? Misalkan 100 juta. Ya wes 100 juta. Ini uangnya 100 juta. Berarti saya dapat rumah. Ya wes. Jadi ini sertifikatnya. Tapi Mas, saya punya sesuatu yang ingin saya sampaikan. Apa itu? Tapi saya baru bisa keluar. Rumah ini sekarang sudah rumahnya sampean. Ini sertifikatnya. Gitu ya. Duitnya tak bawa. Rumah ini yang saya tempati ini sekarang, itu sekarang ini mestinya sudah rumahnya sampean. Tapi saya punya satu syarat. Jadi tak jual sekarang, saya dapat duit sekarang, tapi saya berhak untuk nempati rumah ini sampai 2 bulan dari tanggal sekarang. Sekarang ini misalkan tanggal 10. Ini Rejab misalkan. Ya, sekarang tanggal 10 Rejab. Berarti sampai tanggal 10 Ramadan. Saya masih boleh tempati tempat ini. Boleh Mas? Boleh. Gimana? Boleh. Nah, jadi apa misalkan akad ini diperbolehkan dalam agama. Jadi kenapa? Karena dalam transaksi itu ada bentuk pengecualian, tapi maklum diketahui. Dari sekarang sampai tanggal 10 Ramadan. Selama waktu 2 bulan. Nah, kalau kemudian pengecualian itu nggak jelas, maka nggak boleh. Karena itu ada gharar, ada jahalah. Contohnya bagaimana? Gambarnya kayak tadi. A jual rumahnya ke B 100 juta. Sama B udah dibayar 100 juta. Kemudian yang punya rumah yang sebelumnya itu mengatakan si A tadi yang jual rumah mengatakan, Mas, ini sudah transaksi ya, rumah ini milik sampean, saya sudah megang duitnya, ini sertifikatnya. Tapi kasih aku waktu, saya masih boleh nempati di rumah ini. Sampai kapan Mas? Sampai aku bisa bangun rumah. Sampai aku bisa bangun rumah. Akad ini nggak boleh. Kenapa? Sampai bisa bangun rumah itu kapan? Bisa jadi sebulan, bisa jadi setahun, bisa jadi 2 tahun, bisa jadi 10 tahun lagi. Nggak karu-karuan. Ini semacam itu. Lah, oleh karena itu, kalau dalam transaksi yang komersial harus statusnya itu jelas. Karena sifat dari komersial itu adalah jangan sampai ada masalah ukhuwah antara sama muslim yang sebabnya adalah karena harta benda. Jadi karena
harta benda. Baik. Adapun kalau dalam transaksi yang sosial. Dalam transaksi yang sosial. Apa kata beliau? Wa yajuzu istithna'u lil manfa'atil ma'lumati wal majhula. Boleh mengambil hukum perkecualian pada satu manfaat yang jelas ataupun nggak jelas dalam transaksi komersial. A punya rumah. Dia itu mau ngasih ke adiknya durung di omah. Dia itu A itu kaya, punya rumah 3. Dia itu mau ngasih ke adiknya. Dia ngomong sama adiknya, "Dek, rumahnya Mas yang sebelah sana itu tak kasihkan sama kamu ya." Sompon nang adik, sompon. Tak kasihkan sama kamu. Sompon. Lah, tatkala tak kasihkan sama kamu, tapi rumah itu masih kakak butuhkan beberapa waktu. Nanti kalau sudah selesai keperluan, baru tak serahkan sama kamu. Tapi dari sekarang, rumah itu tak hibahkan sama kamu. Ya, keperluannya itu selesainya kapan, Kak? Ya nggak tahu, bisa jadi sebulan, 2 bulan, setahun, 1,5 tahun. Pokoknya begitu nanti keperluannya selesai, nanti tak serahkan sama kamu. Itu kan nggak jelas, keperluannya apa? Tapi karena ini sifatnya tabarruk, sifatnya ngasih, sifatnya bantu, ya boleh-boleh aja. Ya ini ya, boleh-boleh aja. Baik diketahui maklumah ataupun tidak diketahui. Dan itu boleh-boleh aja. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang dibayar oleh B, adiknya tadi, kepada si A. Ini oleh si B kepada si A. Kenapa? Karena dia itu tidak memberikan apa-apa, maka dia mendapatkan alhamdulillah. Enggak dapat juga alhamdulillah. Begitu. Nah, apa dalil yang menunjukkan bahwasanya jual beli setelah dijual barang itu masih boleh dimanfaatkan oleh penjualnya? Hadits Jabir dalam Sahihain dan yang lainnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepulang dari perang Dhatur Riqa, itu beliau singkat cerita aja di tengah perjalanan ngobrol sama Jabir. Lah saat itu, ini masih di luar kota Madinah. Saat itu Rasulullah SAW beli ontanya Jabir yang dinaiki, itu yang buat naik itu dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Jabir mengatakan, "Ya Rasulullah, saya jual ya dengan harga sekian. Tapi saya masih boleh nunggangi kuda ini, nunggangi onta ini, sampai nanti kita sampai ke Madinah." Karena Rasulullah mengatakan, "Ya, nggak apa-apa." Nah, itu transaksinya muawalat, komersial, karena jual beli. Lah, pengecualian manfaat yang disampaikan oleh Jabir dari sini ya Rasulullah sampai Madinah, itu maklum, diketahui. Karena orang itu kan ngerti tuh jarak. Misalkan ada keperluan penting banget di Tanjung Perak, harus datang ke sana. Jadi kemudian yang cepet kamu datang ke sini, ada perlu penting. Nah, gitu ya. Kemudian yang diomong, ya saya datang insya Allah 40 menit lagi, misalkan itu. Atau 1 jam lagi. Dari mana angka itu muncul 1 jam? Ya karena biasa nih. Maka tatkala si Jabir, jadi beliau itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah menjual barang ini kepadamu, tapi saya berhak. Saya menjadi mohon syarat, berhak saya memanfaatkan ontaku ini untuk tetap saya tunggangi sampai masuk kota Madinah." Dan beliau mampu ngancar-ngancar ini, nyampe ke kota Madinah itu 2 hari lagi, 1 hari lagi, setengah hari lagi, begitu mampu untuk ngancarnya. Jadi itu adalah istisna yang maklum, yakni pengecualian yang diketahui. Wallahu a'lam. Para hadirin azanillahu yani wa iyyakum. Ini adapun di dalam istisna yang dalam ukut tabarruat, ya masalahnya jelas. Kenapa kok diperbolehkan? Karena tidak ada sedikit pun unsur keraguan, unsur pembayaran, kerugian yang dialami oleh orang yang akan
kasih tersebut. Mau dikasih sekarang, alhamdulillah. Dikasih besok, alhamdulillah. Kasih tahun depan, alhamdulillah. Jadi semuanya itu adalah bentuk dari hal yang semacam tersebut. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari ini bersama. Mohon maaf karena tadi molor waktunya mundur karena ada gangguan teknis. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang pada kaidah-kaidah ini berikutnya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kajian kita pada malam hari ini itu berkaitan dengan apa tadi ya, transaksi ya. Harus dibedakan mana transaksi sosial, mana transaksi komersial. Jadi karena itu memetakan masalah. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan komersial, ada hukum-hukum yang berkaitan dengan sosial. Jadi ada hukum yang berbeda, jangan ditabrakkan jangan dikumpulkan antara satu dengan yang lainnya. Secara umum kalau komersial itu paten harus jelas karena itu nanti berkaitan dengan uang. Kalau sosial longgar karena berkaitan dengan hadiah, sedekah dan yang lainnya, maka ini bisa lebih longgar dibandingkan dengan komersial. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, mudah-mudahan kita kembali bisa bertemu pada waktu-waktu yang akan datang. Bi'idzni rabbina tabaraka ini wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.